Janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar, tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar, tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik, Bapak dan Ibu guru dari SD Negeri Sukaresmi Cianjur di Museum Geologi. Nah, nanti kita akan berkeliling bersama coba-coba Kak Selena. Perkenalan dulu kali ya, tidak kenal maka tak sayang. Nama Kak Selena. Nanti Kak Selena akan ditemani sama dua pemandu cantik-cantik berkeliling di dua ruangan. Nah, kita masih berada di masa pandemi, jadi Kak Selena ingetin lagi ya, untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan menghindari makan minum bersama. Tapi sekarang kita kan sedang berada di masa Ramadan ya, semoga adik-adik, Bapak dan Ibu guru puasanya lancar-lancar, bisa menahan godaan ciki-ciki dan makanan berat gitu. Kemudian selain kegiatan yang sekarang diikuti virtual tour, ada kegiatan lain juga. Ada sosialisasi bidang kebiologian, ada pameran, dan juga ada collection tour. Kemudian ada pojok kolaborasi, dan khusus untuk adik-adik kecil ada kegiatan Merdeka Belajar. Nah, untuk tahu info mengenai tadi kegiatan yang Kak Selena sebutin, bisa mengikuti media sosial Museum Geologi. Di Facebook-nya ada Sahabat Museum Geologi, kemudian untuk Instagram ada Geomuseum, dan YouTube channel-nya ada Museum Geologi. Karena ini masih pagi, walaupun puasa, adik-adik harus tetap semangat. Pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu ya. Nah, sebelum memulai, apakah akan ada sambutan dulu dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rahmawati. Sudah masuk di ruang Zoom. Untuk Ibu Rahmawati dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan
tur virtual ke Museum Geologi Bandung. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu tim dari Museum Geologi Bandung yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Sukaresmi, juga anak-anakku sekalian yang Bunda banggakan, yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang the best. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anakku SDN Sukaresmi. Baiklah anak-anak serta tim dari Museum Geologi, pada kesempatan hari ini kebetulan SDN Sukaresmi sedang melaksanakan rangkaian kegiatan Smart Pesantren Bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, salah satunya kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan tur secara virtual ke Museum Geologi. Nah, diharapkan dengan kegiatan ini, anak-anak akan lebih mengenal ciptaan Allah dan juga akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ibu Bapak tim dari Museum Geologi Bandung, saya ucapkan terima kasih banyak atas fasilitasnya yang diberikan kepada kami, sehingga pada kesempatan hari ini kami dapat difasilitasi untuk sama-sama berkunjung walaupun secara virtual ya. Dan kita berharap mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa sama-sama berkunjung langsung ke Museum Geologi Bandung. Siapa yang mau ke Museum Geologi Bandung? Angkat tangannya. Iya, semuanya sangat bersemangat ya pagi ini. Nanti silakan anak-anakku simak baik-baik. Kita akan diajak berkeliling oleh kakak-kakak dari tim Museum Geologi Bandung. Nanti juga ada pertanyaan ya dari kakak-kakak tim, juga ada hadiahnya, ada door prize. Siapa yang mau hadiah? Aku, iya pasti semuanya mau. Mungkin itu saja sambutan dari saya selaku Kepala SD Negeri Sukaresmi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada seluruh tim dari Museum Geologi Bandung. Semoga tetap sehat selalu. Dan anak-anakku jangan lupa ya, semoga kegiatan ini akan menambah ibadah kita di bulan Ramadan, menambah ilmu juga dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekolah penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rama atas sambutannya. Nah, biar mempersingkat waktu, adik-adik pasti sudah tidak sabar ingin berkeliling bersama Kak Selena. Kita perkenalan dulu ya, biar tambah semangat. Ada dua pemandu yang akan menemani Kak Selena. Panggil jangannya. Kak Eka dan Kak Pipi, silakan merapat. Nah, ini adalah ini adalah kakak-kakak yang akan menemani Kak Selena nanti berkeliling dan sambil belajar. Betul sekali. Ruangan. Sebelah kiri ada siapa? Ada Kak Eka. Di sebelah kanan ada siapa? Ya, Kak Vivi. Oh iya benar. Nanti Kak Bibi memandu di ruangan mana Kak Bibi? Di ruangan gambreng dulu yuk. Ya. Buku dengan batu kertas. Saya kan nanti ruangan sejarah kehidupan. Nah, Bibi berarti ruangan geologi Indonesia. Wah, ada dua ruangan ya. Nanti adik-adik kalau nggak puas bisa langsung main ke Museum Geologi. Nah, sebelum dimulai untuk berkeliling, untuk membangun semangat walaupun lagi puasa, ayo kita bukannya tepuk MG, bukan tepuk semangat aja loh, ada tepuk Museum Geologi. Tepuk MG itu apa tuh Kak Eka? Nah, kalau tepuk MG itu diambil dari bahasa isyarat ya. M-nya itu Museum Geja Geologi. Jadi kalau misalkan kita awalnya nih tepuk MG, M-nya gini ya adik-adik, ya M, lalu G, dua tangannya dikepal, diadukan, MG, museum, kayak bentuk rumah, kayak bangunan, museum, ya kayak segitiga, terus kalau pakai tuh kayak rumah ya, Museum Geologi. Nah, bulat ke depan, ya.
Bulat basuh Dari dengan lalu Ya. G, museum, G lagi. Iya. Kita coba deh. Kita coba gimana? Adik-adik udah siap? Sudah siap? Hafal dong. Hafal dong. Ayo kita ikutin tepuk M, G. M. G, museum, G lagi. Ini adik-adiknya ikutin nggak? Ikutin oke. Ikutin nggak? Ikutin dong. Walaupun lagi puasa, jangan mikirin ciki atau frutang atau apa itu. Anaknya habis azan maghrib. Sekarang kita mulai lagi. M, G. M. G, museum, G. Oke. Nah, Nah, terus apa lagi kita nih? ngapain lagi? Habis sebut MB kita akan langsung jalan-jalan ke Renggaga adik-adik ya. Biar ke mana nih? Kemana adik-adik maunya kemana ya? Mau PK dulu. Ya, anak Eka sudah Oke. bersedia Kita akan jalan-jalan dulu ke ruangan sejarah kehidupan. Tapi sebelum jalan-jalan ke sejarah kehidupan, kita akan lihat dulu gajah yang di belakang kita nih. Tapi sebelumnya kita pamitan dulu sama Pipi. Dadah. Ya, sebentar lagi ya. Oke. Aduh, ada yang bikin gagal fokus ya? Iya, gajah. Ada yang Apakah ini yang di belakang? Saya. Tahu nggak? Saya. Nah, kalau yang di belakang ini, pasti kalau adik-adik jalan-jalan ke Museum Geologi, nanti di lobi akan disambut oleh yang namanya fosil gajah, ya. Nah, fosil gajah ini merupakan nenek moyang dari gajah Asia yang sekarang. Jadi kalau main ke kebun binatang, Sama, jadi gajahnya namanya jenis gajah elepas, ya. Untuk jenis ini yang ditemukan ini adalah Elepas sisundinricus. Nah, ditemukannya pada tahun 2009 oleh para peneliti Museum Geologi. Yang waktu itu lagi penelitian nih, adik-adik. Penelitiannya itu di daerah Bengawan Solo Purba. Nah, ketika penelitian terdapatlah sebuah singkapan, ada longsoran, ketemu bagian belakang gajahnya. Nah, ketika digali lagi di ekskavasi itu, kita lakukan ekskavasi, ternyata di dalam lubang yang sama itu kumpulan tulang-tulangnya itu berkumpul. Jadi nggak terpecah-pecah. berarti dia matinya di satu tempat itu ya? Iya. Gitu. Makanya gajah ini 85% asli. Nyaris utuh. Dari utuh. Biasanya kalau kita melakukan penelitian nih adik-adik yang ditemukan itu nggak seutuh itu ya? Iya, tidak seutuh itu. Biasanya misalkan hanya bagian gendinya saja. Atau bagian ekornya, bagian rahangnya. Nah, tapi kalau yang ini khusus sangat spektakuler. 85% nyaris utuh. Ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih beratnya berapa kilo? Ayo, tebak. Ada yang tebak? Bisa tebak? 45 kilo? Nggak mungkin. Ini berat 70 kilo? Berapa kilo ya? ton? Jangan tahu ya. Nah, ternyata berat gajah yang ditemukan ini beratnya itu antara 4 sampai dengan 6 ton. Wow, besar sekali ya. Nah, panjangnya 5 meter dan tingginya mencapai 4 meter. Para ahli ini ya, adik-adik. Jadi si gajah ini merupakan gajah jenisnya jantan, kelaminnya jantan. Tahunya dari mana tuh? Tahunya dari bagian belakangnya, dari pinggulnya. Nah, kalau misalkan biasanya memang kalau gajah, apa bedanya gajah betina dan gajah jantan? Apa tuh? Emang jalannya gitu? Jalannya sama betina. Jadi si gajah ini umurnya ketika mati sekitar 49 tahun. Ya, jadi adik-adik nanti kalau main ke sini jangan ketukar lagi. Biasanya adik-adik mikirnya Itu mamut. Nah, iya. Tapi gajah. Gajah Mamut juga sebenarnya jenis gajah juga, tapi yang hidup di daerah yang sangat dingin. Karena ada apa tuh? Gitu. Kalau yang ini paling ada rambut dikit kali ya. Kan gajah-gajah sekarang ada rambutnya juga tapi dikit. Kelihatan nggak? Suka lihat nggak ada rambutnya? Pernah ke kebun binatang kan? Nah, kalau lihat ke kebun binatang nih, lihat gajah teliti banget ya, suka ada rambut-rambut gitu ya. Jocong. Rancing gitu. Nah, seperti itu ya adik-adik. Ya, kita jalan-jalan ke sana ya. Langsung aja. Let's go. Kita langsung ke ruangan pertama nih ya.
ruangan sejarah kehidupan. Adik-adik sebenarnya nanti kalau misalkan adik-adik main langsung ke sini, ini adalah ruangan paling terakhir yang bisa adik-adik kunjungi. Betul sekali. Nah, biasanya Museum Geologi itu kan ada 4 ruang peraga. Nah, ruangan sejarah kehidupan ini merupakan ruangan terakhir dari alur kunjungan di Museum Geologi. Biasanya nanti adik-adik waktu pertama masuk adalah ke ruangan Geologi Indonesia, nanti pindah ke lantai 2, ruangan manfaat dan bencana geologi, kemudian ada ruangan sumber daya geologi. Dan turun lagi ke lantai 1 ke ruangan sejarah kehidupan. Let's go, kita main. Ada apa nih? Coba Ada apa nih? di sana ya. Nah, ini salah satu spot foto yang bisa bisa digunakan oleh pengunjung museum di sini. Di sini kita bisa melihat nih film tentang bagaimana terbentuknya tata surya, ya, termasuk bumi. Jadi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi kita itu masih belum seperti yang sekarang ya. Masih seperti lautan api panas, terus belum ada kehidupan. Lalu kan seiring dengan berjalannya waktu, ya lama-lama bumi itu kan berputar ya. Nah, ketika berputar itu kan nanti lama-lama memadat mendingin. Nah, setelah memadat dan mendingin, nanti bagian atasnya itu kan terbentuk sebuah lapisan yang sangat besar, namanya kerak bumi. Paling luar. Nanti bakal dijelasin sama Kak Vivi dijelasin. Nah, setelah terbentuk kerak bumi, lalu terbentuk juga ada airnya, ada udara. Nah, barulah dimulai ada kehidupan awal. Jadi kita langsung aja. Kehidupan paling awal, yuk kita lihat di sini. Nah, di sini adik-adik bisa lihat nih, dulu manusia itu belum ada, ya. Nah, kehidupan awalnya itu dari mulai ganggang. Nah, untuk bukti dari kehidupan awal tersebut, kita punya buktinya nih bahwa zaman dulu itu sekitar miliaran tahun yang lalu ada makhluk hidup yang sudah mulai menghuni bumi, namanya stromatolith. Nih, ini fosilnya ya adik-adik bisa dilihat. Ini tuh jejaknya ya. Betul, ini tuh jejaknya. Jadi stromatolith ini merupakan ganggang biru hijau ya. Nah, nanti mereka itu biasanya kan berkumpul hidupnya, berkoloni. Setelah berkoloni ini yang terfosilkan itu adalah jejak-jejaknya, koloni-koloni mereka. Misalnya kalau mau lihat stromatolith harus pakai mikroskop ya. Betul sekali. Karena sangat kecil. Sangat kecil. Adik-adik ada yang sudah pernah melihat mikroskop? Kayaknya belum ya. Belum ya, orang belum belajar ya. Belum belajar. Oh iya, Kak Selena lupa nih diingetin ya untuk adik-adik. Mohon disimak. Nah, bila ada pertanyaan boleh diketik di room chat ya. Minta tolong nanti ke ibu bapak gurunya. Saya gitu mau nanya. Nanti akan dapat apa nih? Door prize. Door prize-nya ada di Museum Geologi. Terus ada juga nanti kuis dari kita. Kuis dari kita juga nanti ada. Ya, jadi mohon disimak ya. Iya, nanti kan kalau adik-adik yang nggak menyimak, kalau kita kasih pertanyaan gimana? Apa ya? Nah, kalau disimak kan pasti nanti langsung tahu. Iya. Hadiahnya sangat menarik, pokoknya harus pokoknya tidak diberikan. Limit banget sih. Bisa minum lagi. Lanjut ya kan? Apa? Sebelum kita jalan lagi kan, kita kan dari tadi bahas tentang fosil-fosil ya. Nah, fosil itu apa sih? Oh iya. Coba. Bukan tapi. Oke. Jadi fosil itu merupakan sisa-sisa dari makhluk hidup ya. Baik itu jejak ataupun tulang bagian keras-keras ya, yang sudah mati, tetapi terawetkan secara alami, biasanya membatu. Kayak tadi itu jejak menjadi batu. Nah, kalau jadi fosil itu, tapi tidak semua yang mati itu bisa menjadi fosil. Ada syaratnya. Syarat dan ketentuan. Sekali. Berdasarkan ilmu geologi ya. Jadi yang jadi fosil syaratnya minimal usianya sekitar 11.000 tahun yang lalu. Harus tua banget ya. Harus tua banget. Kalau masih 10 tahun lu nggak bisa. Kalau kayak kita mah belum jadi fosil. Kita masih muda. Lagi ada ya. Lanjut ya. Tadi sudah lihat stromatolith, lalu ke masa berikutnya
masa Paleozoikum. Di sini kehidupannya itu sudah mulai berkembang nih adik-adik. Asalnya dari hewan yang bersel satu, terus juga di sini karena sudah mulai terbentuk air dan bumi itu sudah mulai diisi oleh air, maka kehidupan pun berawal dari air. Nah, di sini ada fosil-fosilnya, fosil-fosil air itu banyak ya, seperti amonit, ada trilobit, nautiloid, ada juga ikan silakan ya. Nah, jadi ciri-ciri umum di masa Paleozoikum ini selain kehidupan mulai dari air, di sini juga mulai terbentuk atau adanya hewan yang berahang ya, hewan yang memiliki rahang, terus juga ada terbentuknya daratan pertama, terus juga ada mulai banyak reptil. Nah, itu ada ciri-ciri dari masa Paleozoikum. Seperti itu. Kita tunjukin nih. Yuk kita lihatin salah ya. satu koleksi yang ada di kita. Koleksi apa nih? Ikan silakan. Jadi ikannya itu sangat sopan sekali. Ini ikan apa? Ikan silakan. Gitu. Ini juga merupakan apa ya? Masih hidup ya? Fosil. Iya, jadi ikan silakan itu ditemukan juga di daerah Sulawesi Utara ya, daerah Manado, masih hidup, dan juga di daerah Afrika Selatan. Ternyata kalau yang fosil yang dulu hidup dan ternyata sekarang itu masih ada, namanya fosil hidup. Fosil hidup. Living fossil. Atau bahasa Inggrisnya living fossil. Seperti itu jadi ya. Dulu dikira para peneliti sudah mati ya, sudah mati, udah punah, udah nggak ada. Di Sulawesi ditemukan lagi. Silakan ini. Di daerah kali ya? Iya, jadi kayaknya kelewat gitu ya. Ini aku masih hidup sebenarnya. Jadi ada bagian yang ngumpet waktu ada kepunahan massa. Iya, dia jago ya. Jago ngumpet. Nah, selain fosil ikan, di sini ada juga bisa lihat fosil daun. Nah, di sini ada fosil daun jenis paku-pakuan. Jadi ketika tumbuhan itu mati, nempel di atas batuan, si yang namanya daunnya itu kan hancur ya, hancur. Lalu sisanya itu kan tercetakan di dalam batuan. Nah, yang terfosilkannya itu ada cetakannya. Jadi membentuk bentuk daun-daun seperti itu. Jadi dulu gitu sebenarnya terbentuk perairan dulu, kemudian ada tumbuhan gitu ya. Ada tumbuhan nanti jadi akhirnya. Bukan hanya hewan di lautan, tapi tidak terus-terusan di lautan. Nanti kan di suhu bumi itu nanti akan terus menghangat seperti itu. Ketika menghangat kan si air menguap. Nah, ketika menguap itu kan mulai terbentuk daratan yang pertama. Ketika terbentuk daratan pertama, lalu mulai muncul tumbuhan-tumbuhan yang pertama jenis paku-pakuan. Seperti itu. Contohnya pakis kalau sekarang kalau paku-pakuan. Adik-adik sering dengar pasti kan pakis. Ada pakisnya. Masak tuh gak dimasak nggak sih? Suka biasanya ya. Ada tumis pakis. Nah, kalau yang ini fosilnya namanya amonit, lalu yang panjang namanya nautiloid. Nah, jenis amonit itu jenis fosil yang paling kuat. Jadi ketika terjadi kepunahan massal yang pertama, si amonit itu tetap hidup sampai ke masa berikutnya, sampai ke masa dinosaurus. Kok bisa kuat? Sepertinya makannya bagus. Makannya besi. Nah, seperti apa sih kehidupan dari amonit? Seperti ini ya. Nah, amonit itu melayang-layang di lautan. Ini ukurannya juga ada. Ukurannya beda-beda ya. Kecil sampai yang paling besar ya Kak Eka ya? Iya, betul sekali. Dari yang kecil sampai yang besar itu ada. Terus motifnya juga macam-macam. Ada yang garis-garis, ada yang spiral, ada yang lekuk-lekuk gitu. Wow, beraneka ragam. Beraneka macam. Ada yang sampai yang polos juga ya. Yang di bawah nih besar banget nih. Ukurannya sangat besar. Ini yang ditemukan di Jerman. Wow. Itu dari yang paling sederhana ya bentuknya ya. Betul sekali. Semakin kesini semakin rumit. Artinya semakin muda usianya ya. Iya. Seperti halnya kalau misalnya kehidupan sangat kehidupan. Nah, habis dari sini nih ya, terjadi kepunahan yang massal yang pertama. Jadi antara hewan-hewan yang hidup di masa Paleozoikum itu punah semua. Enggak semua sih, karena amonitnya masih urutannya. Nah, di akhir zaman di masa Paleozoikum, di zaman terakhir itu zaman Silur. Perm ya.
kan mulai ada yang namanya reptil. Mm-mm. Nah, suhu bumi itu mulai panas. Mm-mm. Nah, ketika kepunahan massal, suhu bumi itu sangat panas, ada sebagian yang nggak bisa bertahan hidup. Mm-mm. Nah, yang masih bisa bertahan hidup itu adalah amonit dan reptil. Reptil apa nih? Reptil ini macam lagunya. apa ya? Badannya besar. Itu dia. Badannya kecil. Ada yang tahu lagunya? Kalau mana? Yang lain salah ya. Nah, ini dia. Ayo, siapa yang suka T-Rex? Saya. Nah, kenapa di masa Mesozoikum itu dinosaurus ukurannya besar-besar gitu ya? Kenapa tuh? Karena pada saat itu suhu bumi sangat panas dan reptil yang hidup di masa itu reptil itu suka dengan suhu yang sangat panas sehingga pertumbuhan dari dinosaurus itu sangat baik, sempurna ya, sangat baik sekali. Jadi tubuhnya ya ke atas, ke samping, pokoknya gede-gede aja gitu. Ini berapa sih Kak Eka tingginya? Nah, untuk yang ada di sini, ini beratnya mencapai 8 ton. Tingginya 6,5 meter, panjangnya sekitar 14 meter. Wah, kayaknya kayak rumah 2 tingkat. Iya, tapi T-Rex ini ABG loh. ABG? Ini masih ABG, tidak remaja. Wah, ini anaknya aja segede gini ya, gimana? Bagi mamanya, bapaknya, neneknya. Wah, tuh giginya runjing-runjing. Salah satu ciri kenapa T-Rex pemakan daging. Apa coba? Nah, cirinya giginya yang runcing-runcing. Oh iya benar. Buat mencabik-cabik mangsanya. Gitu, sekaligus memiliki cakar. Cakar? Iya. Yang kecil itu. Cakar-cakarnya. Cakarnya kecil. Kaki tangannya itu emang itu tangan. Iya, itu tangan ya. Itu kaki yang kecil ya. Kaki itu. Nah, terus selain T-Rex ini punya koleksi lainnya nih adik-adik. Apa nih? Kalau di darat kan dikuasai dinosaurus. Nah, kalau di lautan dikuasai yang namanya Ichthyosaurus ceramensis. Apa tuh? Ichthyosaurus itu reptil laut yang seperti lumba-lumba. Seperti lumba-lumba. Ini bagian apanya nih Kak? Ini bagian mulutnya. Rahangnya? Iya, rahangnya. Moncongnya dia. Ini ditemukan di Pulau Maluku. Oh, di Indonesia ya? Di Indonesia. Padahal ya adik-adik, Indonesia itu waktu dinosaurus hidup belum ada loh. Oh gitu? Iya, belum terbentuk. Jadi Indonesia itu kan terbentuk sekitar 54 juta tahun yang lalu. Sedangkan dinosaurus itu punah sekitar 65 juta tahun yang lalu. Jadi ada rentang waktu sekitar 11 juta tahun ya. Nah, kenapa coba ada fosilnya ditemukan di Indonesia? Padahal kan Indonesia belum ada. Coba ada yang tahu? Apa ya? Tahu aja ya. Nah, kenapa di Indonesia ditemukan fosil yang namanya reptil laut yang umurnya sama dengan dinosaurus? Karena pada saat itu Indonesia masih di air. Nah, kan yang namanya reptil laut itu dia berenang ya kemana-mana. Nah, ada kemungkinan menurut para ahli ketika mati itu dia matinya di atas Pulau Seram. Jadi ketika Pulau Seram itu terangkat, nah fosilnya juga ikut terangkat juga. Begitu adik-adik ya. Dan nanti juga ada cerita lagi, kenapa ada fosil laut di atas gunung. Nah, sama ceritanya ya. Oke. Nah, terus selain itu juga, mau kuis lagi. Bentar ya, kita beri dulu kuis. Kayaknya kalau gempa ya, kita kasih kuis. Iya, pertanyaannya tadi kan harap disimak ya. Daripada udah keluar lama ya, nanti lupa lagi. Apa nama dino yang kejam dan makan daging? Ayo. Coba. Tadi kan nih baru aja dibilang. Giginya tajam. Ada cakarnya. Kayak kan lagunya itu tadi lagi. Ayo kalau tahu jawabannya di kolom chat, diketik di kolom chat. Deketin ibu gurunya. Ibu nama saya, nama dan kelasnya, terus jawabannya apa? Ya jangan nama sama kelasnya aja. Sekali lagi, harus 10 kali lagi ya. Apa nama dino yang kejam dan makan daging?
Apa coba? Ya, pokoknya ya, kalau tahu jawabannya nanti langsung ke Ibu Guru diketik di kolom chat. Jangan lupa nama dan kelasnya. Oke? Oke. Bisa? Bisa? Bisa. Yakin lah pada pinter-pinter ya. Iyalah. Nyimak tadi kayak Oh iya, terusin lagi ya. terusin dong. Dinosaurusnya tuh punah tuh sekitar 65 juta tahun lalu ya. Sekitar tahun itu terdapat kejadian adanya hujan meteorit. Nah, meteorit itu tahu nggak? Meteorit itu soalnya di luar angkasa. Nah, ketika menghujani bumi itu tidak ukurannya hanya satu aja jumlahnya, tapi banyak jutaan sehingga menimbulkan dinosaurusnya punah, ya. Punah. Jadi ketika terjadi kepunahan yang tadi yang gara-gara meteor, beralihlah ke masa selanjutnya. Iya, nah dinosaurus udah punah nih ya. Kita beralih ke masa Kenozoikum, masa yang terakhir sampai sekarang itu namanya masa Kenozoikum ya. Nah, di masa Kenozoikum itu mulai hidup ada manusia, ada hewan mamalia, ya. Terus juga ada apa lagi? Bunganya makin subur, makin beraneka macam tumbuhan-tumbuhannya. Iya. Nah, contohnya hewan-hewan yang hidup di masa Kenozoikum, di sini nih adik-adik ada fosil-fosilnya. Silakan Kak. Lihat apa coba? Coba. Kamu kayak di depannya kayak Kak. Iya. Nah, kalau di sini itu, jadi di Indonesia itu ada hidup 3 jenis gajah. Yang pertama jenis Sinomastodon. Apa tuh? Yang ini gajahnya, ciri-cirinya gadingnya lurus, terus giginya nih gede-gede nih. Ini jenis Sinomastodon. Terus yang kedua jenis Stegodon, yang ini. Nah, jenis Stegodon, gadingnya agak melengkung ya. Terus yang ini kebetulan yang ditemukan ukurannya segini. Ini sesuai seperti aslinya ya Kak? Sesuai, ini kan 1:1. Kalau ini kan asli memang. Iya, asli. Nah, kalau misalkan ini, giginya seperti ini kalau Stegodon. Giginya mulai mengecil ya. Lalu terakhir itu jenis Elepas yang tadi di lobi. Oh, yang tadi gajah merah ya. Elepas itu giginya lebih ramping-ramping. Nih lihat, tipis-tipis. Karena mungkin faktor makanan juga ya. Nah, gajah itu hidupnya berpindah-pindah. Oh, nggak tetap ya? Nggak tetap. Iya. Berpindah-pindah? Betul, berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Dari satu benua ke benua yang lain. Tapi dengan cara apa ya? Apa mereka pakai terbang gitu? Terbang? Apa jalan ya? Jalan. Berenang. Sambil jalan ya berenang juga. Nah, kita punya filmnya nih adik-adik. Ada film gajah. Nah, ini cara gajah bagaimana mereka bermigrasi ya. Untuk berpindah tempat. Migrasi itu adalah perpindahan tempat ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau mereka mau pindah pulau, karena belum ada perahu, jadi mereka berenang seperti ini ya. Ya, tapi bisa berenang. Iya, walaupun besar juga berenang. Adik-adik harus bisa berenang ya. Nah, seperti ini cara gajah berenang. Keren banget. Nah, nggak tenggelam kan? Iya, kok aku kayak tenggelam sih. Yang bikin tenggelam itu adalah karena kitanya takut, panik. Nah, itu yang bikin tenggelam ya. Gajah aja santai berenang ya. Terus selain gajah ada juga fosil kerbau ya. Fosil kerbau ini tanduknya bisa mencapai 5 meter. Wow. Panjang sekali ya. Panjang banget tuh lihat adik-adik. Nah, adik-adik kebetulan Kak Eka sama Kak Yuni temani sama Kak Dian. Oh, Kak Dian itu megang kamera. Jadi megang kameranya itu Kak Dian. Ini Kak Dian maju ke sini ya. Kak Dian. Let's go. Nih kayak gini ya. Sama ya kayak. Ini kerbau. Ada fosil kerbau. Terus juga ada fosil banteng ya. Tengkorak banteng, terus ada fosil. Nah, yang ini yang di bawah banteng. Lalu ini fosil babi rusa. Yang ditemukan di Sulawesi Selatan. Ada juga tanduk rusa. Kujang. Oh, iya. Kijang mobil dong. Kijang mobil ya. Terus juga ada fosil aneka buaya ya di sini. Aneka buaya darat.
Kecuali buaya darat belum berfosil kan di sini. Jadi adik-adik ini adalah fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia ya Kak? Betul Semuanya dari sekali, semuanya gajah. hasil asli loh. Asli lapisan ya. Ini hasilnya asli. Jadi kalaupun ada penambahan itu sedikit saja. Sedikit, gitu. Untuk menyempurnakan ya. Betul, untuk menyempurnakan bentuk Seperti aslinya. Nah, lalu ada juga fosil kura-kura. Wah, gede banget. Fosil kura-kura. Gede banget. Kayaknya kita masuk bisa tidur. Ini Camping di sini bisa. Terus juga ada fosil badak dan fosil kuda nih. Oke. Karena waktu semakin mepet ya, Jadi kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Menuju ruangan berikutnya. Yuk. Nanti gimana? Larinya gimana? Terbang. Tahu nggak Naruto larinya gimana? Siapa yang pernah lihat Naruto? Nah ini kalau Kayu itu sukanya nonton Naruto nih adik-adik. Jadi kalau sehariannya dia kayak Naruto gitu perjalanannya. Iya lari-lari gitu ya. Nah kita masuk lagi nih Kayu. Di sini kita lihat fosil. Ada fosil. Ini yang paling besar ini. Ya. Fosil ukurannya besar, namanya Tridacna gigas. Ini temukannya di daerah Padalarang. Padalarang itu kan daerah pegunungan kapur ya. Jadi kalau misalkan ketemu fosil laut di atas gunung, itu kita bisa mengidentifikasi bahwa dulu tempat itu adalah sebuah lautan. Seperti itu. Ya, sebagai gambaran. Dulunya adalah lautan dangkal. Betul. Nah terus juga nih ada fosil gigi megalodon. Tahu megalodon adik-adik? Ada yang tahu? Nih, megalodon itu merupakan hiu yang paling besar pada waktu itu ya. Nah, karena di Indonesia itu ternyata hidup juga megalodon. Nah, kenapa? Buktinya apa? Apa coba? Buktinya karena kita menemukan fosilnya. Nah, fosilnya ini fosil-fosil gigi dari megalodon. Jadi ukurannya macam-macam. Ada yang kecil sampai yang besar. Ini ditemukannya di daerah Sukabumi. Jadi megalodon itu ceritanya daerah Sukabumi itu merupakan tempat bermain megalodon. Nah, seperti playgroup-nya gitu ya. Iya. Terus yang kita ada fosil kayu. Nih. Fosil kayu. Fosil kayunya ini temukan semuanya di Indonesia. Usianya sekitar 23,5 juta tahun yang lalu. Sudah tua juga. Juga nih. Bagus ya Kak? Bagus sekali ini, banyak ditemukan di daerah Sukabumi, daerah Jambi ya, daerah apalagi Banten ya, seperti itu. Di Indonesia semua. Di Indonesia semua. Sekarang kita akan beralih lagi ruangan berikutnya. Kita bersempit-sempit di sini. Jadi kita masuk ke ruangan yang namanya manusia purba. Nah di sini ada temannya nggak di sini? Ini contoh hidupnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat contoh-contoh fosil manusia purba. Manusia purba itu apa sih? Coba? Manusia purba itu adalah manusia yang hidup pada zaman dahulu ya. Kalau kita kan manusia modern. Iya. Kalau manusia purba itu kan beda sama kita ya. Nah, manusia purba ini dulu kehidupannya belum mengenal kebudayaan, belum mengenal agama, terus keindahan, ya belum. Jadi mereka masih seperti binatang kehidupannya itu, tidak memakai pakaian, ya baju, terus juga nggak tahu malu aja gitu. Jadi jalannya ini telanjang. Kayak gitu contohnya Kak Ayu tuh. Coba perlihatkan ya adik-adik. Ada videonya nih. Ada videonya. Nah ini adalah video tentang bagaimana manusia purba hidup pada masa dulu ya. Nah, kan nggak pakai baju. Makanya tadi jangan lupa ya ditutupi ya baju ya biar nggak kayak manusia purba. Kali-kali sekarang kan masih pakai baju ya tadi. Iya, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Kalau manusia purba ya gitu aja, nggak ada salon, nggak ada make up artis. Nah. Ciri-ciri manusia purba biasanya dahinya itu miring, gitu miring,
Agak miring ya. Kenapa dadanya miring? Ini baik. Aku juga Anak yang kecil, makanya mereka belum pintar-pintar. Terus gerakannya relatif panjang dan sempit. Tulang rusuknya tipis seperti kera. Tulang paha mengarah ke depan, ini tulang paha nih. Nah ini terus tulang tangannya kuat. Ini tangannya gede banget ya. Panjang dan melengkung, tumitnya sejajar dengan yang lainnya. Nah, ini ciri-ciri manusia purba. Dan mungkin agak hairy juga. Apa manusia berbulu ya? Itu berbulu ya. Agak berbulu juga. Mungkin karena belum tahu waxing ya. Cukuran. Jadi untuk menutupi karena nggak pakai baju, ada bulunya. Terus gitu. nih adik-adik, selain ada manusia purba yang ukurannya besar-besar seperti kita, ada juga yang ukurannya kecil. Ada yang kecil juga. Sebelah kiri ini kayak anak kecil ya. Tapi itu bukan anak kecil ya. Nah ini fosilnya namanya fosil manusia Homo florensis. Kenapa namanya floresiensis? Karena ditemukannya memang di Flores. Ya. Kecil tuh kayak Kecil-kecil ya. Nah di daerah Flores itu banyak sekali ditemukan fosil-fosil yang kecil-kecil alias yang kerdil-kerdil seperti fosil gajah kerdil, terus juga ada kerbau kerdil, apa tanduk kayak kami itu ya kerdil, terus juga ini manusianya kerdil. Jadi pada saat itu daerah Flores itu merupakan daerah yang terisolasi. Jadi ada yang kelebihan makanan, ada juga yang kekurangan makanan. Nah ini adalah kenapa dibilang kerdil coba? Karena dilihat dari rahangnya itu adalah rahang dewasa. Tapi kalau dilihat dari bentuk kepala itu kan kecil. Nah, diperkirakan kalau bentuk kepala yang kecil itu kurang lebih badannya seperti ini tingginya. Kurang lebih berapa senti ya? Berapa ya? Kayaknya setengah meter enggak ada. Iya. Paling Ini apa namanya kayak Kak? Homo apa? Homo floresiensis atau Reddit. Ditemukannya pada tahun 2004 ya. Ditemukan pada 2003, iya. 2003. Nah, sekarang kita masuk ke kuis kedua. Gitu ya. Dan semangat dong. Masih lagi baca pertanyaannya apa? Coba Kayaknya kok saya minum. Apa nama singkat fosil manusia purba yang ukurannya kecil, cuma semeter kira-kira ya? barusan banget. Tadi barusan manusia purbanya apa gitu ya? Namanya ya. Namanya. Ah, yang disebut dengan titik-titik. Titik-titik. Apa coba? Coba diulang lagi. Apa nama singkat dari fosil manusia purba yang ukurannya kecil, yang tingginya sekitar 1 meter? Nah, Diri kalau bisa jawab, Ayo. angkat tangannya, mendekati ibu gurunya. Mendekati ibu gurunya, ditulis ya jawabannya, namanya, dan juga kelasnya. Nanti takutnya Kak Selena salah ngirim, nanti manggil Mbak Eka lagi. Oke, nah adik-adik, kayaknya kita waktunya udah habis nih di ruangan sejarah kehidupan. Kita akan beralih ke Geologi Ayo, Indonesia. kita kayak undur-undur kan? Ini kalau jatuh kita nggak lucu kelihatannya ya. Kayak lucu. Ya udah ya. Nanti kita akan bertemu dengan Kalpisi di ruangan Geologi Indonesia. Kita say goodbye dulu sama Kak Eka. Oke. Sebelum beralih, kita lihat dulu nih salah satu video Berikut ini. Ya, saksikan. Du 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 du. Hah? Hai teman-teman, gak ingin hal ini terjadi di rumahmu kan? Yuk, ikut Pak Geo untuk tahu cara menghindarinya. Tahukah kamu, saat kita kehabisan air, bisa jadi itu adalah tanda bahwa persediaan air tanah mulai menipis. Hal ini ditandai dengan turunnya permukaan air tanah. Ayo,
Kamu tahu tidak apa itu air tanah? Untuk mengetahuinya, kita telusuri dulu air hujan. Sebagian air hujan akan mengalir ke sungai, laut, dan badan air lainnya. Lalu sebagian lagi pergi kemana? Yap, betul sekali. Sebagian air hujan masuk ke dalam tanah. Tapi, kamu tahu kan, kalau tanah itu memiliki lapisan yang berbeda-beda? Air hujan yang jatuh ke tanah pertama kali akan sampai pada lapisan ini. Eits, air yang ada pada lapisan ini bukan air tanah loh. Sebagian air dari lapisan ini lama-kelamaan akan merembes ke lapisan berikutnya. Nah, pada lapisan ini memang terdapat air. Namun tetap saja, itu bukanlah air tanah karena masih ada udara di antara partikel tanah ini. Berbeda dengan lapisan di bawah ini, semua ruang antara pasir, kerikil, dan batu hanya dipenuhi dengan air. Inilah yang kita sebut dengan air tanah. Air tanah ini merupakan satu-satunya sumber air untuk sumur dan mata air. Namun, saat ini banyak penduduk kota mengambil air secara berlebihan, baik untuk industri, perkantoran, hotel, dan rumah tangga. Hal ini bisa sangat berbahaya jika dilakukan terus-menerus. Untuk menghasilkan air tanah hari ini, bumi dan seluruh isinya perlu bekerja sama hingga puluhan ribu tahun lamanya, di mana air tanah mengalir dari daerah imbuhannya di gunung ke daerah lepasannya di kota. Kebayangkan betapa lamanya proses ini terjadi. Maka dari itu, jumlah air tanah sangat terbatas. Apalagi jika kita menggunakan air tanah secara berlebihan. Bisa-bisa permukaan air tanah semakin turun, dan lama-kelamaan lapisan tanah di atasnya juga ikut turun. Kalau sudah begitu, persediaan air ke rumah penduduk semakin sedikit, bahkan bisa habis. Ini baru dampak awalnya loh. Dampak lain dari penurunan tanah adalah munculnya titik genangan atau banjir baru jika hujan datang. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka tanah yang turun akan mengakibatkan tembok bangunan menjadi retak-retak dan lama-kelamaan merusak struktur bangunan tersebut. Belum lagi kalau rumah kita dekat pantai atau laut. Jika permukaan air tanah menurun, maka air laut akan merembes masuk ke dalam lapisan tanah bercampur dengan air tanah. Akibatnya, air tanah yang tadinya segar akan terasa asin. Ini semua bisa kita hindari dengan menjaga ketersediaan air tanah bersama-sama. Caranya, menggunakan shower daripada gayung atau berendam di bathtub. Ketika menyikat gigi, gunakan gelas untuk menampung air dan matikan keran. Mencuci baju saat baju kotor sudah banyak. Menggunakan kloset dengan teknologi hemat air. Saat mencuci piring, keran tidak dibiarkan mengalir, tapi kumpulkan air terlebih dahulu. Siram tanaman pada pagi hari agar air tidak cepat menguap. Terakhir, kita tangkap air hujan bersama-sama. Eits, bukan dengan tangan ya. Air hujan ditangkap dengan sumur resapan. Untuk air hujan yang jatuh di genteng atau pekarangan dapat disalurkan ke sumur resapan supaya meresap ke dalam tanah. Air yang masuk ke sumur resapan perlahan merembes ke dalam tanah. Lambat laun, resapan ini akan menambah volume air tanah. Ayo, sama-sama menggunakan air dengan bijak dan bagikan informasi ini seluas-luasnya agar air tetap tersedia bagi kita dan generasi selanjutnya. Hah? Nemplok. Hai, selamat datang kembali adik-adik. Kita akan berlanjut menuju ruangan selanjutnya, tapi Kak Selena akan ditemani sama Teh Pipi. Kita panggil dulu ya, Kak Pipi. Welcome. Halo adik-adik. Terima kasih Selena udah manggil Kak Jennifer kembali. Kadang-kadang juga jadi Elizabeth. Kadang-kadang jadi Caroline. Sekarang kita mau kemana nih? Sekarang kita mau masukin ruangan Gia lagi Indonesia. Yuk, langsung aja, Kebon. Ini dia ya Kak Selena ya. Ya. Ruangan Geologi Indonesia. Wah, paling pertama kita disambut apa nih? Sama miniatur bumi, sahabat. Wah, Sahabat. Jadi Selena ya,
Oh, wifi biasanya itu teh. Cek. Oke, tadi ada sedikit kendala sinyal ya, Selena ya. Sinyal. Ya, mohon maaf ya, kita ulang lagi. Oke, iya. Tadi Selena nanya apa? Ini aman nih, nggak pipi nih. Oh iya nih, sahabat kecil, ini namanya adalah miniatur bumi atau globe. Di sekolahnya ada nggak ya globe ya? Kayaknya ada, tapi Ada ukurannya ya. nggak sebesar ini. Iya, Kak mungkin Pipi. lebih kecil mungkin ya. Ya, dulu waktu pas saya sekolah juga ukurannya kecil. Oh, tinggal sekolah dulu. Iya, makanya pintar ya sekarang. Iya. Sahabat kecil, nah siapa nih yang mau jadi astronot? Iya, kalau adik-adik mau jadi astronot, nanti kalau kita keluar angkasa ya, nanti akan melihat bumi kita ini dari luar angkasa itu kecil, ya gak kecil juga ya, agak kecil. Dari atas, dari jauh gitu. Dan warnanya itu apa coba Selena? Apa coba? Biru, ada yang biru. Ya soalnya kenapa warnanya biru? Karena bumi kita ini sebagian besarnya tertutupi oleh air. Nah, kita lihat coba bukan anak bagian bodoh mungkin sama kayak ibu gurunya ya. Nah, yuk kita lebih dekat lagi nih, kita lihat ya. Ini yang warna birunya ini adalah laut, Selena. Iya, nah kalau yang ini namanya daratan. Dan kita ini hidupnya di daratan, di atas bumi kita ini. Coba mana Indonesia ya? Kelihatan nggak ya? Coba, aduh ini. Nah, bumi kita ini berotasi dan berputar seperti ini. Makanya terjadilah siang dan malam. Dari utara ke selatan, kemudian dari barat ke timur gitu. Terus, nah ini lapisan bumi kita, Selena. Oh, jadi di dalam lapisan itu, di dalam bumi itu ada beberapa lapisan. Nggak cuma luarnya aja ya. Betul sekali. Jadi bumi kita ini walaupun sekarang kita yang kita tinggali ini nih, tanah-tanahnya kan batu-batunya itu sudah keras ya, sudah membeku. Tapi bagian dalamnya itu masih tetap mencair. Seperti batuan pijar yang sangat panas gitu. Nah, makanya di sini juga warnanya orange, merah ya. Karena panas ya. Karena panas, betul. Makanya kalau gunung api meletus keluar lava. Lava itu adalah batuan, betul, berasal dari magma. Dan lava itu ini batuan cair pijar gitu. Yang keluar ke permukaan bumi. Gitu. Yuk, Selena sekarang kita lanjut ke kode berikutnya nih. Yuk, Selena mau ke sebelah mana? Coba. Apa? Oh, pelan-pelan. Kenapa? Pelan-pelan gitu. Ya kita kan Pipi terlalu selama. Nah ini nih, sekarang kita berada di corner pertama. Ada apa coba di corner pertama? Di sini batu kali bukan? Batu kali. Iya, ini namanya bukan dong, Selena. Walaupun di Museum Geologi ini juga banyak ya batu-batuan. Dari sungai juga ada, dari kali juga. Dari kolam rumah Vivi juga ada. Nah, ini namanya batuan meteorit. Meteorit ini apa, Cing? Apa, Cing? Meteorit ini adalah batuan luar angkasa yang terletaknya di antara planet Mars dan Jupiter. Kemudian dia tertarik oleh gravitasi bumi. Nah, bumi ini punya daya tarik sehingga kita bisa berdiri di atasnya dan disebut sebagai daya gravitasi. Kemudian batuan luar angkasa ini tertarik. Nah, terbakar di atmosfer tuh. Iya, Wak. Ya, tadi kebetulan Kak Vivi baru aja nonton ini. Apa sih tadi? Apalah dari YouTube-nya ya, wangi. Nah, dia terbakar di atmosfer. Disebut apa sih yang terbakar? Yang terbakar namanya meteor. Benar. Ini sisanya akan jatuh ke bumi. Jadi iya, kalau jatuh ke bumi disebutlah meteorit. Meteorit. Contohnya adalah yang ini. Ini apa meteorit itu? Dan ada beberapa jenis ya kalau Pipi ya? Ada 3 jenis meteoritnya. Yaitu ada jenis stroberi, enggak dong ya. Meteoritnya jenis batu, jenis besi, juga jenis campuran batu dan besi. Tadi apa tadi kalau ada pertanyaan katanya? Oh iya, adik-adik, diingatkan lagi sama Kak Selena, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh mendekati Ibu Guru, nanti pertanyaannya boleh diketik di kolom chat.
Iya. Sebutkan juga nama dan kelas berapa. Iya. Nah, Selena, sahabat Museum Geologi, Kak Vivi juga mau liatin nih bagaimana kondisi ilustrasinya bumi kita pada masa awal terbentuknya. Kita lihat sebelah sini, Selena. Nah, sahabat Museum Geologi, lihat nih, di sini ada kayak bola api ya. Ini bukan bola Dragon Ball, Ibu Guru ya. Ya, ini bola api. Dulu bumi kita ini masih seperti bola api pada masa awal terbentuknya, masih sangat panas. Kemudian adik-adik, secara bertahap bumi kita ini mulai mendingin bagian atasnya. Nah, ini gambar kedua mulai mendingin, gambar ketiganya semakin banyak, semakin luas yang sudah membeku bagian luarnya, dan bagian keempat sudah membeku. Seperti Dan sekarang ya? iya, seperti sekarang. Tapi ini di gambar nomor 4 ini kondisinya saat itu masih seperti di mana kita berada di sekitar mata air, jadi masih panas tetap ya. Terus kemudian di tahap terakhir bumi kita mulai berwarna biru karena sudah mulai tertutupi oleh air gitu sebagian besarnya ya. Namun di bagian dalamnya masih tetap panas ya, seperti Masih banyak itu. kelelehan. Iya, begitu Selena. Dan proses untuk pendinginan itu berapa lama tuh? Jutaan ya kalau ya? Wah, lama sekali. Iya, Bahasa bahkan sehari, 2 hari. miliaran tahun. Oh iya, Selena tahu nggak sih? Tadi kayak udah dikasih tahu ya. Ya udah nggak jadi deh kalau gitu. Apa coba? Pertama kali makhluk hidup muncul. Udah. Nggak usah dibahas Udah ya? ya. Oke. Jadi sekarang kita lanjut yuk, Selena yuk. Lanjut. Kemana nih? Nah, Iya. Jadi adik-adik kan ini di Cianjur ya, sekolah resmi itu ya. Ya, Cianjur. Nah, adik-adik waktu kemarin sebelumnya pernah ada gempa bumi ya. Gempa bumi itu tahu nggak kenapa Terjadinya penyebabnya? kenapa? Itu karena terjadi pergerakan tektonik, pergerakan lempeng seperti itu. Jadi kita lihat sebelah sini, Selena yuk. Nah, sahabat kecil, kalau datang ke Museum Geologi, ini di Museum Geologi itu sudah dilengkapi banyak sekali layar-layar video yang menjelaskan secara jelas sekali bagaimana ilustrasinya. Ini buatan siapa, Kang Dian? Kang Dian, ini kameramen kita yang membuat. Oh, bukan. Nah, ini kita lihat ya. Ini bagian terluar dari bumi kita nih, dan adik-adik kita tinggal di atasnya. Nah, kemudian pergerakan tektonik ini nih ketika lempeng yang satu dengan lempeng yang lainnya itu bergerak, bertubrukan. Contohnya ada yang saling berpapasan, nah gini, gitu berpapasan, atau mungkin gitu. Juga ada yang saling menjauh gitu. Kalau lempeng-lempeng ini bergerak karena tekanannya tinggi ya, jadi dia akan menimbulkan getaran gitu. Getaran gempa. Dan kenapa sih kadang bumi ini bisa bergerak, Selena? Tahu nggak? Coba. Karena di bawah bumi kita ini kan panas ya. Saking panasnya jadi menghasilkan arus. Arus ini jadi bisa menggerakkan lempeng bumi. Iya. Seperti apa nih ya, Selena? Kak Selena, itu namanya arus konveksi. Mungkin nanti adik-adik di tingkat lebih tinggi nanti bisa belajar lagi ya, lebih detail lagi. Nah, ini kita lihat nih bagaimana Gunung Gede dan Gunung Pangrango itu terbentuk. Kita lihat nih. Ketika terjadi tubrukan lempeng ini sama lempeng ini tabrakan ya. Kemudian di sini terjadi pelelehan batuan dari lempeng ini. Kemudian batuannya akan menjadi magma dan akan naik ke atas permukaan bumi dan terbentuklah gunung api gitu. Kalau gunung pasir, gunung api bukan sih? Dari kita lanjut apa? Ada nama deh. Kita lanjut lagi ke sana ya. Karena sekarang adik-adik ya kalau datang ke Museum Geologi ini kita bisa lihat batuan nih. Batuannya ini di sini macam-macam, Selena. Mungkin di depan sekolah halaman adik-adik juga ada batuan ya. Tapi mungkin ada yang kelihatan, ada yang enggak. Kalau yang di Museum Geologi ini kebetulan yang diperlihatkan yang kelihatan yang berkilau-berkilaunya gitu. Apa tuh yang berkilau-kilau? Bling-bling-bling. Yang bling-bling. Bukan. Ini mineral namanya. Oh, mineral. Iya. Jadi mineral itu adalah bahan padat ya. Jadi bentuknya padat tuh, objeknya itu padat. Dia ada penyusun batuan gitu. Bentuknya macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, di sini yang bling-bling di batu ini mineralnya ukurannya kecil-kecil. Tapi kita lihat sih sekarang ini Selena. Mineral yang ukurannya besar, betul kelihatan. Betul banget. Yang mana coba? Ini. Iya.
Nah, Selena cantik kan ini batuannya, mineralnya ya. Oh, cantik banget ya. Kayak adik-adik juga ya. Dan ibu guru juga. Iya, nah ini bagus sekali sahabat Museum Geologi, ini namanya mineral. Dan ini mineral ini bisa kita lihat warnanya macam-macam ya. Ada yang hijau, Ada yang hijau, apalagi kuning, ungu, apalagi warna hitam juga ada, pink juga ada. Nah ini kenapa sih mineral ini warna-warni? Karena di alam kita ini, di dalam tanah itu banyak sekali unsur-unsur, zat-zat gitu. Mungkin ada belum belajar unsur ya, atau zat, tapi nanti di tingkat yang lebih tinggi juga belajar. Jadi ada yang namanya besi, ada yang namanya belerang gitu, yang tersebar di alam. Ketika batuan ini terbentuk dari pembekuan magma, jadi magmanya itu membeku, mengeras. Kemudian dia terkotori sama unsur-unsur yang ada di dekatnya, dan terbentuklah warna-warni dari mineral ini. Saya tahu nggak mineral ini suka dipakai untuk apa? Tahu dong. Untuk apa coba? Buat perhiasan. Iya, ya. Iya betul. Jadi mungkin mamah-mamahnya pada bikin perhiasan itu buat kalung, buat cincin. Guru juga ya. Ini ya kayak jengger dong. Iya, banyak waktu itu banyak ya waktu zaman batu akik ya. Batu akik. Pada gosong, kita lanjut lagi yuk. Kita lihat gunung api. Kita lihat gunung api sekarang ya. Oke, sahabat Museum Geologi, ada yang tahu nggak sih gunung api di Indonesia itu ada berapa? Coba. Ini cuma gunung gede aja ya, sama gunung Pangrango. Kita banyak banget gunung api itu. Kita lihat petanya sebelah sini yuk. Tuh, yang segitiga itu bendera ya? Bendera tim apa? Bukan dong, Selena. Itu namanya gunung api ceritanya. Tuh, lihat. Mulai dari Sumatera ke Jawa ke Flores itu dikelilingi oleh deretan gunung api yang warnanya merah. Itu ya ceritanya gunung api. Banyak banget. Makanya Indonesia ini sangat rawan sekali akan bahaya gunung api, gunung meletus. Jadi tapi walaupun di Indonesia ini punya potensi bahaya letusan gunung api, tapi kita bisa mendapatkan manfaatnya. Iya, bisa mendapatkan manfaatnya setelah gunung apinya meletus gitu ya. Terus juga kita bisa memitigasinya, mempersiapkan diri seandainya bencana tersebut terjadi. Harus seperti apa? Tentunya ya harus lari. Jangan main di malam itu ya. Kalau mau menantang jagoan. Kita lihat ya adik-adik di di dalam gunung api itu ada apa aja nih? Kita lihatnya. Kalau belahnya kayak gini ya. Iya betul Selena. Kalau kita belah gunung api itu di dalamnya ternyata ada kayak penggorokan ya, ada kayak kerongkongan gitu. Nah itu adalah jalan tempat keluarnya magma. Nah gini nih, dari bawah sini magma menerobos terus ke atas. Dan ketika gunung apinya mau meletus, biasanya karena di sininya kan udah banyak batuan-batuan tuh ya, udah rada-rada mengeras gitu batuannya. Jadi dia gitu. Kedorong. Iya, karena dari bawah juga ada tekanan dari gas gitu, dari gas bumi. Kemudian gunung api juga ke sebelah-sebelahnya itu juga menyebar ada rekahan-rekahan. Sehingga kadang meletusnya tidak hanya di puncaknya, tapi bisa meletusnya misalnya di sini, gitu. Seperti itu. Soalnya kalau Kak Selena tahunya KPP meletusnya itu harus di puncak gitu. Gitu ya? Kayak summit aja ke puncaknya. Enggak ternyata. Terus bisa di samping-sampingnya. Bisa di samping-sampingnya juga. Dan Selena, tahu nggak kalau gunung api meletus mengeluarkan apa? Mengeluarkan lava. Lava, betul. Lava itu adalah magma yang telah keluar ke permukaan bumi. Di sini kita punya contohnya loh. Lava, aliran lava yang sudah membeku. Nah, ini dia. Ada bisa lihat kan tuh, ada aliran. Iya, ada bekas alirannya, iya, ada jalur-jalurnya ya. Nah, ini sudah membeku jadi batu deh sekarang. Begitu batu terbentuk, jadi dari pembekuan magma juga bisa ya. Terus KPP ada juga namanya lahar. Apa tuh lahar? Nah, kalau lahar itu adalah lava yang telah bercampur dengan material-material yang ada di bumi. Contohnya misalnya air, kerikil, pasir gitu. Jadi namanya lahar. Iya. Jadi ada bedanya lava dan lahar. Iya, kalau magma ada lagi, beda lagi. Kalau magma apa tuh? Dari yang masih dalam perut bumi ya? Betul sekali.
Kalau yang masih di dalam perut bumi itu namanya magma. Kalau udah keluar, Lava. Iya, kalau ancaman lava. Dan selain itu juga gunung api itu kalau meletus bisa mengeluarkan gas, abu vulkanik, awan panas gitu. Ada namanya pedus gembel. Pedus gembel juga ya, itu tuh abu vulkanik. Ya. Kemudian juga ada apa namanya tuh apa namanya? Kami lupa lagi mau lanjut aja. Jadi lupa lagi. Oh, kerikil-kerikil, batuan bom gitu. Yang namanya bom itu jadi batu-batu yang terlontar dari gunung api ya. Sekarang ada gunung api fenomenal yang ada di Indonesia. Ada Gunung Merapi, mungkin adik-adik juga kalau yang udah punya IG mungkin ya search atau mungkin dengar dari ayah bundanya kabar-kabar lagi ngegosipin gunung api. Iya, ada Merapi nih yang sekarang tuh lagi erupsi ya. Lagi aktif gitu ya. Kemudian juga ada Gunung Tambora. Nah, Tambora ini meletusnya sangat lama sekali ya. Kemudian juga anak Krakatau. Anak Krakatau. Ini Krakatau aja ibunya ya. Krakatau dulu ibunya. Iya. Kalau yang sekarang ada itu anaknya ya. Anaknya betul. Nah, ini Gunung Krakatau. Juga ada lagi Toba. Selena tahunya Danau Toba. Iya, Selena juga sebenarnya sih baru tahu pas kerja di sini aja. Ternyata, kami itu juga baru tahu kalau Toba itu berasal dari Gunung Api Toba. Dia meletusnya sangat lama sekali waktu zaman purba mungkin ya. Yuk kita lanjut lagi, Selena. Selena jangan sendirian aja sini. Selena, mungkin nanti kalau sahabat museum geologi main ke museum geologi nih, akan bertanya-tanya kok di sini ada batu koral atau karang gitu. Biasanya di lautan ya? Di sini di laut atau di bawah sama museum geologi diboyong ke sini itu mau ngapain ya? Mau membuktikan? Iya, ini mau memberikan informasi sama masyarakat karena kalau di kita ini kan banyak sekali gunung kapur ya, gunung kapur atau kawasan kars. Nah itu dulunya itu adalah berasal dari kars dan koral-koral ini atau terumbu karang ini gitu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu yang sangat lama, sedemikian lamanya, kemudian mengalami proses geologi yang lama juga ya, sangat panjang. Kemudian dia mengalami pengangkatan dan dia berubah menjadi pegunungan kapur atau berubah dulu sih dia jadi batuan sedimen. Jadi sedimen dulu. Kemudian mengalami pengangkatan. Yuk kita lanjut lagi ke belakang. Oh ya udah deh, sekarang kita harus ke belakang nih. Karena waktunya semakin singkat. Yuk kita ke belakang. Di belakang juga masih banyak. Sih informasinya, Selena. Iya. Oh sini. No, kalau ada yang sulit tidak pelanggan mudah. Jadi ini ketika bergerak geologi Indonesia nanti adik-adik bisa beralih lagi ya ke ruangan selanjutnya bergeser. Nah sebelum kita bergeser, kita kasih dulu kuis. Kuisnya ya. Kuisnya adalah nama gunung apa? Tapi selain Gunung Gede sama Gunung Pangrango ya, itu kayaknya Dede udah tahu banget. Kecil itu mah. Tadi ya udah disebutin ada berapa? Ada 4 yang fenomenal ya. Tapi boleh selain yang fenomenal tadi disebutin juga boleh. Yang penting jangan Gunung Gede dan Gunung Pangrango ya. Biar Dede tahu gunung-gunung yang lain ya. Sekali lagi cepat Dede. Sekali lagi ya, pertanyaan kuisnya adalah sebutkan nama gunung api yang ada di Indonesia. Nah, tapi apa tadi? Tapi selain Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Nah, nanti kalau adik-adik tahu jawabannya, biasa ya mendekati bu guru, mau menjawab, tulis nama dan kelasnya. Nah, kalau misalkan ada yang mau bertanya juga boleh, selain menjawab kuis tadi ya, nanti diketik juga pertanyaannya, namanya dan kelasnya. Iya betul sekali. Sekarang kita ke bagian dalam, ke bagian dalam ruangan geologi Indonesia ya. Kekacauan. Ya, ini ada sahabat museum geologi, kakak-kakak kreatifnya di belakang kamera itu kayak main ular. Oh pernah juga ngalamin ya? Iya. Banyak juga di sini. Yang ada dia, termasuk ini salah satunya Selena Kak Vivi dan Selena maksudnya mau memperlihatkan ini
kristal. Iya. Mineral ya, Babi? Apa? Mineral yang tadi ditunjukin ya? Iya. Ini lebih besar lagi. Iya, apa coba namanya? Ametis, bener? Betul sekali, ametis. Cantik sekali ya, sahabat kecil. Warnanya apa Selena ini? Warna ungu. Warna ungu. Kalau dari kamera warnanya apa ya? Ungu. Busy kan ya, kualitas kameranya pakai kamera yang gimana gitu. Kamera apa? Iya, ini juga biasa digunakan untuk perhiasan. Nih, ini sahabat museum geologi mungkin lihat ya ada runcing-runcing gitu. Ini terbentuknya secara alami loh, Selena. Nggak dipahat sama Kak Pipi ya? Enggak, tuh mending ngapain? Ini ngabuburit, Ngabuburit ya, menilekeun gitu ya. Ini banyak waktu luangnya. Iya, ini terbentuk secara alami karena memang kristal-kristal ini memiliki struktur kristal tertentu. Ada yang berbentuknya runcing-runcing seperti ini gitu, ada yang heksagonal, ada yang berbentuk kubus gitu. Wah, pokoknya luar biasa deh sahabat museum geologi ya. Semakin kita belajar geologi, semakin ini penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat banget kayaknya. Tapi emang sih berat dong. Ini berat banget. Udah bisa kilo. Udah jangan dipaksakan. Iya. Oke, apa lagi? Masih ada waktunya? Masih banyak Kak? Oh, nggak tahu. Sekarang kita lihat apa lagi nih? Kita lihat sebelah. Itu videonya nyala nggak ya? Oh yang iya, bagaimana proses Indonesia. Pulau Indonesia. Oh, ya udah deh ini aja ya. Nah, sahabat geologi, di sini ada yang namanya batuan campur aduk. Namanya adalah batuan bancuh atau melange gitu. Jadi terbentuknya itu di jurang, biasanya di palung di jurangnya laut. Dan kenapa jadi sangat luar biasa sekali nih sehingga layak untuk dipajangkan dipamerkan di Museum Geologi karena batuan-batuan ini biasanya kan terbentuknya di palung nih, di lantai samudra, di jurangnya samudra gitu. Kemudian mereka mengalami proses geologi yang sedemikian proses geologi yang sedemikian rupa sehingga mereka muncul ke permukaan bumi gitu. Dari palung bisa ada di Iya, dan mereka ini batuan campur aduk terbentuknya ini dari kerak samudra dan kerak benua yang bercampur aduk seperti itu. Ya udah yuk sekarang kita lanjut lagi. Yuk, udah selesai waktunya. Sudah, karena waktunya sudah selesai, kita beralih untuk melakukan sesi tanya jawab. Ini ada kuis lagi nih. Ada kuis kedua. Wah, ternyata Selena hari ini mau bagi-bagi hadiah ya. Hadiahnya banyak banget dong. Banyak banget ini kuis yang mau dikasihnya. Apa nih Selena pertanyaannya? Pertanyaannya, sebenarnya tuh kakak kreatif jalan-jalan bisa kelihatan. Apa nama mineral yang terbentuknya seperti kristal, kuarsa, dan berwarna ungu? Tadi kita nggak ngebahas kristal kuarsa sih. Tapi gini, mineral kan ya. Sok, apa nama mineral yang berwarna ungu yang barusan dilihat banget yang besar. Tapi barusan disebutin ya namanya. Lupa lagi kita lagi. Sebutin. Sekarang kita berdua Sama Eka. Oke. Ayo. Boleh? Kamu jalan-jalan kemana nih, Selena? Tadi kita udah beres di sebegitunya gitu sampai setiga ruangan. sampai Keliling Indonesia tadi. keliling Indonesia. Indonesia ya. Keliling dunia ya. Adik-adik kita sudah selesai berkeliling di ruangan sejarah kehidupan dan ruangan geologi Indonesia bersama Kak Pipi dan Kak Eka. Sekarang apa nih? Kuis Ada lagi. kuis lagi ya, kita ulang. Oh, lagi puasa ya. Oke, jadi iya Selena. Jadi ulang lagi ya kuisnya ya. Nggak apa-apa, boleh. Boleh dong. Tadi gimana sambil formula gitu. Ya, jadi sekarang Kak Vivi mau ulangi lagi pertanyaan kuisnya ya. Jadi nanti kalau yang bisa jawab di mana ditulisinnya? Di kertas ya. Di kolom chat. Iya. Oke. Jadi simak baik-baik. Pertanyaannya adalah apa nama mineral
yang warnanya ungu. Dan tadi Selena dan Kak Vivi udah liatin ya sama sahabat museum geologi. Besar banget tuh di belakang tadi ya. Bukan di pulau Sumatera itu ya? Nggak disebutin. Nggak disebutin. Selanjutnya masih ada? Ada apa lagi? Oh, Cek ada nih. pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Alisa. Kelasnya bisa ditulis sayang, kelas berapa? Nanti takutnya Kak Selena salah kirim. Pertanyaannya apa, Kak Eka? Kenapa? Soalnya ininya ada di Kak. Sok sama Selena dibacakan. Oh, boleh, ya udah nama. Pertanyaannya kenapa kemarin ada gempa di Cianjur katanya? Nah, kenapa tadi ada gempa di Cianjur? Jadi, kemarin ada gempa di Cianjur ya. Maksudnya tadi seperti yang udah Kak Vivi jelaskan tuh tadi di awal ya, awal geologi Indonesia gitu. Jadi karena ada pergerakan lempeng gitu, ada pergerakan tektonik seperti itu, dan karena gempanya ini pusatnya dangkal sehingga efeknya yang terasa adalah sangat luar biasa ya, sangat besar sehingga banyak sehingga banyak rumah-rumah yang rusak gitu. Adik-adik juga mungkin yang merasakannya panik juga ya, sempat mungkin ada yang merasakan ya. Kemudian semoga tidak terulang lagi ya. Kemudian juga, nah ini juga daerah ini ya dekat Warung Sate Sinta itu ya, daerah apa sih namanya Cugenang itu ada ini ya, ada bukit yang terkena yang longsor gitu. Nah itu karena wilayah lereng ini cenderung tidak stabil, jadi tanahnya itu kan tidak stabil gitu ya. Bisa wilayah-wilayah yang tidak stabil itu cenderung akan mengakibatkan longsor. Iya, berpotensi mengakibatkan longsor. Selain itu juga ya itu aja. Jadi sebenarnya adik-adik menurut Pak ahli itu si lempeng tadi bergeraknya biasanya setahun itu 7 cm. Betul sekali. Karena kemarin itu pergerakannya terlalu cepat, makanya terjadi gempa. Iya, betul. Boleh nih adik-adik, selain siapa? Alisa, udah ada kelasnya? Belum ditulis ya? Alisa boleh ditulis kelas berapa, nanti Kak Selena ngirim hadiahnya, takutnya ke salah, malah ke Kak Pipi nanti ngirimnya. Alhamdulillah. Tadi kenapa Kak Pipi itu apa? Tahu sekali gitu daerah Warung Sita itu. Jadi di situ ya. Wah, amsi saya. Jaga lambung di sana. Kak Pipi itu orang Cianjur. Oke, sekali lagi adik-adik kalau mau ada yang ditanyakan boleh, nanti kita siap untuk menjawab semua pertanyaan dari adik-adik. Wow, bisaan pokoknya bisaan menjawab. Jangan lagi bukan apa. Jadi kayaknya mau ngobrol. Kayaknya ini ada yang lagi ditulis lagi nih, ada pertanyaan? Ada. Oh, ada. Kita ngobrol dulu. Nih adik-adik sambil kita infoin. Kalau misalkan adik-adik main ke museum berapa sih tiketnya? Berapa ya? Kasih tahu nggak ya? Enggak. Aja ya. Kasih tahu dong. Kalau misalkan bawa uang kebanyakan kan juga nggak kasihan gitu. Iya. Udah kasih. Kebanyakan nggak bawa tuh. Kalau jajan di depan. Ceritanya kalau misalkan adik-adik dikasih bekal 20.000 juga udah pasti bisa masuk. Udah bisa bawa rombongan, bisa orang bisa ke sini. 20.000 ya. Jadi 20.000 dibagi 10 sama dengan berapa? Gitu, ayo yang paling ditakuti. jadi cuma 2.000 aja bayarnya. 2.000 rupiah. Coba kalau jajan Cilung itu 2.000 ya? Cilung. Kalau kayaknya 5.000. Oh 5.000 ya? Iya. Terus kalau kayak gitu-gitu kan bisanya cireng kayak gitu, terus jajan-jajan 5.000. Nah kalau maksudnya 2.000 aja. 2.000 aja bisa menambah pengetahuan, nanti bisa lihat tirik, bisa lihat gajah. Boleh dari pagi sampai sore juga boleh. Gak akan diusir. Jangan diusir, asal jangan ngampar aja di sini. Nggak boleh. Jangan piknik, tidak piknik. Gak boleh makan minum. Tidak boleh makan dan minum. Nggak boleh bawa rantang ya. Nggak boleh. Nah, selanjutnya udah ada lagi nih pertanyaan dari Olive kelas 2. Pertanyaannya, kalau bintang seperti
seperti apa? Seperti apa? Seperti anak saya kalau di Bintang. Eka dong berarti mirip. kurang lebih lah gitu. Ini dulu jawab yang mana dulu nih? Yang bintang dulu aja ya. Yang bintang. Nah, ada Orchid kelas 2. Kalau bintang seperti apa? Bintang itu kan kayak batuan juga ya. Bentuknya seperti batuan-batuan juga. Kenapa mengeluarkan cahaya? Sebetulnya bintang itu tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Dia itu bercahaya karena dari matahari. Nah, kalau misalkan bintang itu memancarkannya, yang besar itu matahari gitu. Memancarkan cahaya. Gitu. Jadi bintang itu memancarkan Memancarkan cahayanya cahaya. sendiri. Gitu. Matahari juga dia ada. Termasuk bintang besar. Salah tadi ya, kebalik. Tadi kan lebih gini-gini tadi teh. Lupa. Terus kalau olive, apa itu gitu? Ini olive juga. Maaf ya, aduh, ada pertanyaan lagi ya. Maghrib masih lama, itu tuh udah pada pemandu sama hostnya. Jadi berbentuk apa pada umumnya? Berbentuk lingkaran sempurna gitu ya. Bulat. Nah, karena adanya tarikan gravitasi yang bekerja ke segala arah. Itu. Jawabannya ya. Bentuknya bulat sempurna. Terus ada lagi pertanyaan? Oh. Udah nggak ada ya? Boleh adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh ya, nanti kita mau jawab. Tapi kalau adik-adik itu kan kalau gambar bintang itu kayak gini ya. Segini. Oh iya benar. Karena itu cahayanya Dan dari gitu. Di kejauhan seperti itu. Padahal Padahal nggak gitu di atas itu kan biasanya ya. gelap kayak gitu aja. Karena apa tadi? Karena adanya Adanya gravitasi. Gravitasi yang bekerja ke segala arah. Gitu. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Belum ada ya? Belum ada. Oh, tadi dilanjut dulu baru tiket buat para pelajar 2.000. baru 2.000. Nanti kalau mau bawa bapak, ibu, nenek, kakek, Itu semuanya mah bayarnya beda lagi, cuma naik 1.000 aja. Jadi 3.000. 3.000 rupiah. Kalau mau bawa mister, Kalau bawa mister, kalau bawa bule, bulenya bayarnya 10.000. Kenapa beda? Beda karena dia itu turis. lebih banyak kali. Dibedakan ya, turis asing. Kalau kita itu turis mancanegara. Kalau dari Zimbabwe gimana? Sama aja 10.000. 10.000 ya. Mau Di dari Bangladesh Mars juga, kalau dari Mars juga bisa 10.000. Alien. Kalian. Cianjur 2.000, 3.000. Dari se-Indonesia 2.000 pelajar pokoknya ya. Dari Ada lagi nih dari Binar, kelas 5. Jadi dulu kita manusia purba dulu ya. Sekarang jadi cantik. Kebahagiaan. Sekolah yang mau jawab? kalau kita dulu ya manusia purba kita cantik ya sekarang aja yang cantik ya. Udah takdir kalau Sudah cantik. takdir. Jadi Jadi dulunya manusia purba ya. kalau manusia purba itu dulu namanya kan Homo erectus. Belum ada salon kan ya. Terus juga dia kan masih seperti manusia kayak binatang perlakuannya gitu. Jadi kayak hewan, belum pakai baju, belum mengenal apa keindahan, terus satu enggak, pokoknya enggak belum mengenal agama. Nah, jadi masih berperilaku seperti hewan. Makanya tadi ada videonya kan, si manusia purbanya itu telanjang. Kalau kita sudah cantik seperti ini, karena kita namanya manusia modern. Kenapa manusia modern? Karena kita sudah memiliki yang pertama kapasitas otaknya juga semakin besar, sudah bisa berpikir mana indah, mana jelek, terus juga kita kan sudah memiliki agama, jadi mana yang tidak boleh, mana yang boleh, nah seperti itu. Kalau cantik-cantik itu biasanya kita sudah berpikir, kita kayak pengen cantik pakai lipstik, kita pengen biar lebih glowing pakai bedak, nah gitu. Nah itu jadi jadi mikir kan otaknya, karena semakin pintar. Tambahin nih, jadi kalau manusia purba itu sama manusia kita ya sebagai cucunya Nabi Adam itu berbeda jenis ya kayak. Jadi kita beda. Kalau Nabi Adam ya Nabi Adam aja. Kalau kita manusia aja dari Nabi Adam gitu. Langsung diciptakan kan sama Allah gitu ya. Sedangkan kalau manusia purba itu makhluk yang lain gitu. Yang sebelum adanya Nabi Adam gitu. Sama dengan Dino ya kalau manusia purba. Belum. Beda Dino dulu. Baru manusia purba. Punah, baru manusia purba ada. Seperti itu. Selanjutnya lagi boleh. Oh, kalau misalkan ada yang selanjutnya pasti banyak hadiah ya.
Oh iya boleh, mau bertanya langsung, maju ke depan. Interaktif ya? Interaktif boleh. Boleh yang interaktif ya. Kenapa? Kenapa? Oh, jauh. Oh, harus naik angkot ke sananya. Aduh. Kenapa kita bilang jauh? Kita terangin dulu ya. Gimana? Jadi adik-adik, Museum Geologi ini luasnya 2000 meter persegi. Jadi kita itu tadi jalan dari ujung sampai ke ujung. Tadi dari ujung sebelah timur, sekarang ujung sebelah barat. Ya. Makanya tadi ada jedanya dulu ya. Tadi ada jedanya soalnya kita naik angkot dulu ke sana. Gitu. Kalau adik-adik kesini siap-siap juga bawa minum yang banyak karena berkeliling Museum Geologi ini akan membutuhkan waktu yang lama. Minumnya harus di luar gedung Iya, ya. jangan di dalam ruang peraganya ya. Nanti ditegur satpam. Betul Kak Vivi. Kak Vivi nanti, nggak boleh minum kalau nggak pergi lagi. Gimana kalau kita ngobrolin dulu sejarah sedikit nih? Iya. Museum Geologi kan nggak ujuk-ujuk ada ya. Ujuk-ujuk. Baju kuning. Ujuk-ujuk ada museum. Jadi Museum Geologi ini berdiri seperti Nyonya Menir. Berdiri sejak salah ya. Oh, merek itu kan. Museum Geologi berdiri sejak 1928. Udah tua ya. Didirikan ya, bukan berdiri. Kalau berdiri itu ada kakinya. Berarti kan? Nah, bentar lagi kita ulang tahun nih. Tahun. Jadi diresmikannya itu tanggal 16 Mei 1929. Nah, sekarang Museum Geologi umurnya berapa tahun ya? Coba dihitung berapa tahun Museum Geologi. Bulan depan. Bulan Mei nanti kita ulang tahun ya Museum Geologi. Nanti adik-adik datang aja ke sini ya. Boleh Siapa datang tahu. Museum Geologi. Nggak ada. Nggak tahu juga. Emang kita keliling gitu ya? Iya. Keliling ya? Topi nanti. Berapa? 95 tahun. Kalkulator Iya, 95. berdasarkan perhitungan kalkulator ya. Perhitungan kata-kata. 2023 dikurangi. Nah, itu saya 60. Lalu didirikannya itu oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada saat itu zaman dulu selain Belanda itu menjajah Indonesia, mereka juga melakukan sebuah kegiatan-kegiatan penelitian khususnya dalam bidang geologi. Nah, tempat ini dipilih oleh Belanda menjadi sebuah laboratorium penelitian geologi yang kemudian dia beralih fungsi menjadi museum geologi. Seperti Gitu sejarahnya adik-adik. Karena sudah di ujung acara, kita umumkan dulu pemenang kuis. Oke. Coba deh ngomongin. Iya, ada berapa? Menangnya ada berapa? Menangnya ada 100 orang. Enggak dong. Ini yang pertama siapa nih? Ayo. Yang pertama ada Nulis kelas 5. Yang kedua ada Axel kelas 4. Yang ketiga ada siapa? Ada Binar kelas 4. Yang keempat ada siapa? Ada Zaki kelas 3. Nanti hadiahnya akan kita kirim ke sekolah ya? Iya. Ke sekolah adik-adik. Tunggu aja nanti ada tukang paket ke sekolahnya. Paket. Nanti dinanti-nanti ya adik-adik. Oh iya, ini ada terbaik. Ada penanya terbaik jatuh kepada pertama Ansya kelas 5. Selamat. Yang kedua ada siapa? Ada Olive kelas 2. Asik. Diulang nggak nih? Diulang nggak nih? Boleh diulang ya. Sekali lagi untuk pemenang kuis ada Nunis kelas 6, ada Axel kelas 4, ada Binar kelas 4, ada Zaki kelas 3. Dan pemenang penanya terbaik ada Alisa kelas 5 dan Olive kelas 2. Yeay. Selamat. Baik, karena sudah di ujung acara, kami ucapkan terima kasih untuk
SDN Sukaresmi Cianjur, kepada adik-adik dan ibu bapak guru yang sudah mengikuti kegiatan virtual tour. Dan kami sampaikan permohonan maaf apabila ada kendala sinyal, ada banyak heureuynya, penyampaian materinya kurang. Semoga kurang sih, jadi adik-adik bisa main ke sini. Benar nggak? Penasaran. Ditunggu kedatangannya ke sini. Nah, adik-adik selain kita bertiga nih, ada juga tim kreatif dan juga kakak-kakak kameramen dan operator di belakang. Kita boleh panggilkan dulu nih kakak-kakak kreatif, maju. Ada Kak Isti, ada Kak Eli, Kak Elai, Kak Tini, ada Kak Asri, Ada juga kakak dia. kameramen, Adia, Nah, inilah kru-kru kita yang bekerja hari ini untuk menemani adik-adik dari SDN Sukaresmi Cianjur. Oke. Pokoknya kami ucapkan terima kasih banyak ya sudah mengikuti virtual tour bersama kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Museum Gel. Oh iya benar. Aduh, bener kurang aku. Adik-adik kita sama-sama dulu ya, siapkan pose terbaiknya yang cantik, yang ganteng ya. Siap? Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Oke. Nah, udah ya? Udah ini teh? Sebentar ya, pengennya 5 jam gitu sampai ke maghrib gitu. Oke. Nah, selama bentar tua. Lihat tagline museum ya. Museum Geologi, Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Dadah. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar, tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar, tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi.